Si pencarian helikopter TNI AD jenis Bell 412EP yang hilang kontak perlahan menemukan titik terang. Salah satu tim pencari memberi informasi sudah menemukan baling-baling helikopter yang tertancap di tebing di dalam hutan. Lokasi penemuan baling-baling tersebut diketahui di dalam hutan Kayan Mentang, sekitar desa Longsulit, Malinau, Kalimantan Utara. Pencarian kini mulai difokuskan ke daerah tersebut. Rem dan DIM dan kepala desa menuju ke Desa Longsulit untuk membuat pos terbaru untuk pencarian helikopter. Yang didapatkan baling-baling tertancap di salah satu tebing di salah satu pegunungan tempat terjadinya kecelakaan. Untuk menjangkau lokasi ditemukannya baling-baling, dibutuhkan waktu setidaknya 3 jam dengan perahu dan berjalan kaki dari Desa Longsulit. Tebing di tengah hutan tersebut diketahui berada di antara Sungai Tidung dan Sungai Silau yang melewati Desa Longsulit. Sebelumnya sejumlah saksi mata melihat helikopter terbang rendah dan berputar-putar di kawasan Desa Longsulit, kemudian melintasi Gunung Lagaveratu, sebelum akhirnya terdengar ledakan. Dari Malinau, Kalimantan Utara, Muhammad Tahir Saifullah, TV One mengabarkan. Informasinya terakhir memang setelah ditemukan satu orang selamat ya dari kecelakaan TNI AD yang jatuh di wilayah Kalimantan Utara. Betul. Ini dari data personil kru Helibel yang berhasil dievakuasi begitu, diketahui satu orang selamat. Ini atas nama Letu Abdi ya. Ini satu orang saat ini tengah mendapatkan perawatan medis dari tim medis begitu. Lalu ada juga sejumlah yang meninggal dunia. Ada Yohanes, atas nama Yohanes, Dinas, Sartubayu, Praka Suyanto. Ada 4 orang ya informasinya. Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah yang terjadi kali ini menimpa sejumlah alutsista militer kita begitu. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan bertabah. Baik, kita lihat terlebih dahulu ya, ada pernyataan dari Gubernur Kalimantan Utara mengenai atau terkait dari kecelakaan TNI Heli Angkatan Darat ini. Saya dapat kabar itu katanya sudah ditemukan pada hari ini berdasarkan informasi dari masyarakat di sekitar ditemukannya helikopter tersebut. Kemungkinan ada bunyi ledakan, kemungkinan informasinya mungkin tidak ada yang selamat ya. Karena itu saya mengucapkan duka cita yang mendalam. Ya, mungkin pernyataan kepala daerah ini sesaat setelah pesawat tersebut jatuh gitu ya. Dan memang masih heli ya, masih simpang siur pada satu informasinya, tapi akhirnya tim Basarnas berhasil menerjunkan tim dan menemukan sejumlah awak heli ya. Baik. Seperti apa kronologis dan juga data manifest dari Helibel milik TNI tersebut? Kami hadirkan informasi untuk Anda. Ya, ini adalah lokasi di mana heli TNI Angkatan Darat menjatuh di Kalimantan Utara. Memang heli ini diketahui berangkat dari Tarakan untuk mengecek kesiapan logistik, dan diketahui sebelumnya warga yang berada di sekitarnya memang melihat heli ini terbang rendah dan berputar-putar di sejumlah titik sebelum jatuh begitu. Iya. Secara grafis mungkin kita bisa melihat lokasi jatuh ini tidak jauh dari lokasi yang akan dituju oleh heli jenis Bell milik TNI tersebut ya. Namun ada pernyataan dari sejumlah saksi di lokasi dan sempat melihat heli tersebut berputar-putar. Ya, betul. Cenderung oleng ya. Kita membaca di beberapa media online pernyataan dari beberapa warga saksi di lokasi yang melihat kondisi demikian begitu. Dan seperti informasi yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa pilot pesawat ditemukan selamat dalam kondisi terluka dan sempat dinyatakan mengalami trauma pasca kecelakaan tentunya.
Kita nanti akan mengetahui bagaimana proses evakuasi, kemudian segera saja kita menyapa rekan kita Tahir yang ada di Kalimantan Utara untuk memperbarui informasi terkait yang sudah kita ketahui bersama ya Mita ya. Ada satu dari pilot ya yang selamat begitu, sedangkan 4 lainnya meninggal dunia. Saya ingin mendapatkan keterangan bagaimana dengan kondisi yang selamat, Tahir. Mungkin ada informasi dari Anda. Baik, Arif. Jadi untuk hari ini evakuasi belum dilakukan kembali. Pagi tadi kami sempat memantau di Lanut Tarakan, masih terlihat kesiapan dari pihak TNI dan tim SAR lainnya untuk melakukan evakuasi tempat korban. Namun korban yang selamat saat ini masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Angkatan Laut Kota Tarakan, Kalimantan Utara yang mengalami luka di tubuhnya. Saat ini masih perawatan di Rumah Sakit Angkatan Laut. Arif. ya Tahir, fokus evakuasi pada hari ini apa? Rencananya akan kembali dilakukan evakuasi Long Sulit, Krayan Mentarang, Kabupaten Malino, Kalimantan Utara. Bahaya untuk tim SAR, para mita. Saya ingin kembali lagi ke korban selamat ya. Kalau kita boleh ketahui jenis luka seperti apa mungkin Tahir dari penjelasan Dinas Penerangan TNI setempat atau mungkin pemerintah daerah setempat. Baik Arif, jadi untuk hari ini pengetahuan kami bahwa Letu CPN Abdi Damain yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut mengalami luka patah pada kaki kanan, luka di pelipis, dan luka lecet pada tangan dan badan serta kakinya. Arif. Apakah ada keterangan mengingat Letu Abdi ini adalah penerbang ya dari Helibel tersebut? Apakah memang ada keterangan atau pengakuan dari korban selamat ini yang bisa diketahui oleh para awak media di sana? Baik Arif, sampai dengan saat ini pihak korban belum bisa kita temui dan pihak TNI pun yang berada di lokasi saat ini belum memberikan keterangan apapun terhadap korban maupun evakuasi selanjutnya. Arif. Baik Tahir, cuaca sendiri saat ini di wilayah proses pencarian seperti apa? Mengingat kita tahu bahwa beberapa hari kemarin ini memang terkendala cuaca pada saat proses evakuasi. Baik para mitra, jadi untuk cuaca kalau di waktu pagi hari cuaca cukup baik, namun setelah siang hari cuaca langsung berubah begitu cepat. Menurut BMKG yang tadi memberikan keterangan bahwa kemungkinan besar cuaca akan mempengaruhi proses evakuasi selanjutnya, mengingat badai yang berada di Filipina saat ini mempengaruhi wilayah yang ada di Kalimantan Utara. Paramita. Tahir, ada sebagian masyarakat yang menyimak informasi pagi ini, khususnya mungkin keluarga dari korban. Bagaimana cara mereka ya mendapatkan informasi agar mungkin juga apakah mungkin TNI juga memfasilitasi keluarga untuk mungkin nanti setelah dievakuasi ke rumah sakit, maksud kami korban yang meninggal dunia ini bisa segera diambil oleh pihak keluarga atau seperti apa mekanismenya? Dari pantauan kami di lapangan Arif, untuk di Rumah Sakit Angkatan Laut ini dipusatkan pada korban yang masih selamat atau yang mengalami luka. Kemudian untuk yang korban meninggal dunia, rencananya nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atau membentuk yaitu tim DPI dari Mabes Polri yang akan melakukan identifikasi terhadap korban. Jadi kemungkinan nanti akan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Arif. Sejauh ini sudah ada keluarga korban yang hadir di sana? Sejauh yang
kami lihat di lapangan, hingga saat ini kami belum menyaksikan satupun keluarga korban yang berada di Tarakan. Arif. Baik. Terima kasih, Tahir, laporan Anda dari Tarakan, Kalimantan Utara. Sekali lagi kami terus menyampaikan duka cita, belasungkawa terhadap para korban jatuhnya heli TNI Angkatan Darat, gitu ya. Kalau kita lihat sepertinya masih cukup banyak ya kecelakaan-kecelakaan alutsista militer yang terjadi di tanah air ini begitu. Ini saya tidak mau mengatakan usang atau sudah uzur dan lain sebagainya. Saya juga tidak akan mengatakan cuaca juga mempengaruhi, cuaca buruk dan lain sebagainya. Tapi ini mungkin sebagai bentuk juga sih kehati-hatian buat semuanya ya. Betul. Ini peringatan juga barangkali ya, agar tidak lagi ada prajurit-prajurit kita yang memang menjadi, apa bisa dikatakan, korban ketika sedang bertugas begitu. Baik, sudah hampir pukul 8.30, kita harus pamit. Sudah 2 jam kita menemani Anda, kita insya Allah jumpa lagi besok pada waktu jam sama. Saya Paramita Sumantri. Saya Arif Adil, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.